ini didasari amanat Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah dapat memberikan apresiasi bagi pelaku atau lembaga yang konsisten, yang memberikan dampak yang luar biasa bagi bangsa dan masyarakat terkait bidang pemajuan kebudayaan. Kategorinya itu secara garis besar ada dua. Ada anugerah yang insya Allah akan diserahkan oleh Bapak Presiden, dan yang kedua adalah yang akan diserahkan oleh Pak Menteri Siapa saja yang berhak atau layak untuk ikut kegiatan ini? Setiap masyarakat, setiap pelaku budaya dapat mengajukan calonnya ke dinas-dinas yang menangani bidang kebudayaan. Siapapun yang mendapatkan anugerah ini bisa menjadi praktek baik atau role model buat halayak. Sahabat budaya, saya Rahel Solisa tentunya ada di podcast Anugerah Kebudayaan Indonesia. Nah, saat ini kita akan berbincang mengenai tentang Anugerah Kebudayaan Indonesia 2021 lebih dalam lagi. Jadi nanti seluruh masyarakat Indonesia bisa mengenal atau mengerti tentang program ini. Tentunya saya di sini nggak sendiri. Bersama saya sudah ada Bapak Yudi Wahyudin selaku Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Indonesia. Halo Bapak. Halo, apa kabar? Baik Bapak. Bapak sehat, apa kabar? Sehat. Semoga kita sehat selalu ya Pak. Amin. Oke, baik kalau gitu langsung aja nih Pak tentang Anugerah Kebudayaan Indonesia 2021 supaya masyarakat Indonesia lebih mengenal lagi tentang Anugerah Kebudayaan Indonesia ini, bisa dijelaskan Pak apa Anugerah Kebudayaan Indonesia? Baik, Mbak Rahel. Jadi Anugerah Kebudayaan Indonesia adalah salah satu wujud apresiasi dari kami, dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terhadap pelaku dan lembaga yang selama ini giat konsisten memajukan bidang kebudayaan gitu. Jadi itu secara umum tentunya ini didasari amanat Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya pasal 50. Di sana disampaikan bahwa pemerintah dapat memberikan apresiasi bagi pelaku atau lembaga yang konsisten, yang memberikan dampak yang luar biasa bagi bangsa dan masyarakat terkait bidang pemajuan kebudayaan. Oke, baik. Jadi ini sebuah penghargaan kepada pelaku budaya yang sudah melestarikan pastinya. Betul. Nah Pak, seperti apa nih Pak antusiasme masyarakat berpartisipasi dalam Anugerah Kebudayaan Indonesia ini? Kalau kita lihat sejarahnya kan ini sudah lama sebetulnya. Sejak 2012 dan tentunya merupakan satu layanan yang ditunggu-tunggu yang ditunggu-tunggu oleh halayak terkait dengan penghargaan atau apresiasi Animonya positif, luar biasa gitu. Bahkan tahun kemarin saat kita awal-awal COVID itu masih tetap berjalan. Masih tetap berjalan luar biasa secara online dan lain-lain. Dan untuk tahun ini kita tingkatkan layanannya. Kalau sebelumnya lebih banyak bersurat, komunikasi telepon, WA dan lain-lain, sekarang kita buatkan website khusus. Website khusus Jadi hadirin sekalian, teman-teman, sobat budaya bisa melihat langsung perinciannya, apa itu Anugerah Kebudayaan Indonesia, sejarahnya, termasuk bagaimana cara mendaftarkannya. Jadi kita coba permudah akses masyarakat untuk dapat mengikuti ajang Anugerah Kebudayaan Indonesia. Jadi di web itu sudah lengkap ya Pak penjelasannya tentang Anugerah Kebudayaan Indonesia. Nah Pak, di Anugerah Kebudayaan Indonesia ini apa saja nih Pak kategorinya? Kategorinya itu secara garis besar ada dua. Ada anugerah yang insya Allah akan diserahkan oleh Bapak Presiden, dan yang kedua adalah yang akan diserahkan oleh Pak Menteri Kami memanggilnya Mas Menteri Mas Menteri Nadiem, karena beliau memang masih muda dan beliau senang dipanggil Mas Mas Menteri Khusus yang diserahkan oleh Presiden itu ada 3. Ada Bintang Mahaputra,
ada Bintang Budaya Paramadharma, ada Satya Lancana Kebudayaan. Nah, jadi 3 itu khusus. Tentunya karena yang menyerahkan Pak Presiden, ini kriterianya juga spesifik. Lebih ketat nih ya Pak Lebih pastinya. ketat, prestasinya juga luar biasa, tidak hanya nasional, tetapi juga diakui internasional tentunya. Kemudian konsistensi dalam berkarya, kemudian transfer pengetahuan ke khalayaknya juga konsisten, termasuk integritas dan attitude-nya tentunya. Karena harapannya ya, yang mendapatkan gelar tanda kehormatan ini atau GTK ini menjadi role model, menjadi suri toladan ya, tidak hanya untuk para pelaku kebudayaan tetapi juga masyarakat luas. Nah, khusus yang diserahkan oleh Mas Menteri itu ada yang namanya pelestari. Pelestari kita bisa lihat animo masyarakat, passion masyarakat khususnya generasi muda, banyak betul komunitas-komunitas tuh, baik lembaga maupun perorangan ya, baik di bidang seni, budaya, arkeologi, sejarah, dan lain-lain yang bergerak. Memang mereka nirlaba gitu, karena passionnya ya, karena bakat dan minatnya gitu. Kemudian ada juga pelopor pembaharu. Nah ini menarik, karena banyak betul para pelaku budaya yang menemukan hal-hal baru di bidang seni budaya ya, berdasarkan inovasinya, kreativitasnya gitu, dan tentunya ini harus mendapatkan apresiasi dari kita semua. Yang ketiga adalah maestro seni tradisi. Nah, ini khusus ini untuk maestro. Kenapa khusus? Karena usianya minimal 60 tahun. Oke, 60 tahun ya 60 Pak? tahun. Jadi yang belum 60 tahun belum bisa nih. Disebutnya kan maestro. Iya, oke. Maestro ya. Kemudian sudah berkarya 35 tahun. Jadi ini kita kan bisa melihat ya, banyak betul guru-guru kita, suhu saya menyebutnya, kita, para empu lah ya. Para empu sudah berkarya dan lain-lain, itu berbagai seni. Ada yang spesifiknya seni tradisi ya, ada yang musik, pertunjukan, gitu, seni rupa dan lain-lain gitu, yang pantas mendapatkan apresiasi dari kita semua gitu. Dan yang lain ada terkait dengan anak dan remaja. Jangan lupa nih, anak-anak juga, remaja juga banyak yang passionnya di bidang kebudayaan, dan kita coba lihat nanti peminatnya sebanyak apa. Kemudian lembaga dan media. Kenapa lembaga juga perlu mendapat perhatian ya di Anugerah Kebudayaan Indonesia? Karena ada pemerintah daerah yang core bisnis itu kebudayaan. Bisa kita lihat ya, beberapa pemerintah daerah yang bisa hidup perekonomiannya, kesejahteraan dari festival seni budaya. Dari wisata budaya gitu. Ada juga lembaga-lembaga kementerian atau lembaga-lembaga BUMN dan lain-lain juga yang bergerak di bidang kebudayaan gitu. Dan terakhir media. Media ini luar biasa nih, karena mereka expose nilai-nilai positif kebudayaan, potensinya seperti apa gitu, sehingga bisa menambah referensi, menambah inspirasi lah buat halayak ya, dalam membentuk opininya bahwa kebudayaan itu sebuah investasi, tidak hanya cost gitu ya, dan bisa menjadi asupan ya untuk kreativitas gitu. Itu kurang lebih ya menu-menu yang ada di Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2021. Jadi lebih ada tambahan berarti ya Pak, ada, betul. Di media sama lembaga. Kalau lembaga sebelumnya kan hanya pemerintah daerah. Sekarang kita coba lihat juga kementerian dan lembaga terkait lainnya. Nah, jadi tadi ada dari Presiden dan juga dari Mas Menteri. Menteri. Ya, Mas Menteri. Tadi udah disebutin, mungkin kalau misalnya yang mau lebih ngelihat lagi kategorinya apa, bisa langsung ngelihat di websitenya ya Pak. Betul. Oke. Nah Pak, untuk Anugerah Kebudayaan Indonesia ini, siapa saja yang berhak atau layak untuk ikut kegiatan ini? Ya, sebetulnya setiap pelaku dan lembaga yang ada di Indonesia berhak. Apabila memenuhi kriteria tentunya kan, ada kriteria-kriterianya gitu ya. Tidak hanya core kegiatannya atau kegiatan passionnya, bakatnya di bidang seni budaya, tetapi juga ada produknya, kemudian ada pengakuan dari lingkungan, dari pemerintah daerah gitu, kemudian juga diakui kontribusinya untuk pengembangan kebudayaan tersebut melalui berbagai kegiatan, misalnya transfer pengetahuan di sekolah, atau misalnya di lembaga-lembaga, di sanggar-sanggar gitu. Jadi ini yang kita cermati nanti ya, termasuk durasinya. Jadi
Kalau maestro kan tadi saya sampaikan 35 tahun gitu. Minimal 35 ya, tahun. Kalau ya? lembaga itu 10 tahun gitu ya. Jadi kita lihat gitu. Karena apa? Karena konsistensi itu menjadi salah satu bahan pertimbangan kita. Betapa tangguhnya mereka gitu ya. Passionnya di bidang kebudayaan mengawal sejak lama gitu. Dan tentunya terkait dengan attitude. Ini juga mendapat perhatian kami semua dan integritas. Karena harapan kami siapapun yang mendapatkan anugerah ini bisa menjadi praktek baik lah atau role model ya buat halayak gitu. Tentunya bisa dicontoh oleh masyarakat Indonesia ya Pak yang mendapat anugerah ini. Nah Pak, apa benefit dari menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia ini? Benefitnya tentunya ada dua ya. Ada yang sifatnya tangible gitu, kasat mata ya. Ya biasalah ya seremonial, jadi ada apresiasi berupa piagam penghargaan, berupa finansial untuk perorangan gitu. Ada yang berupa intangible, karena banyak para pelaku itu begitu diakui keberadaannya itu tidak ternilai harganya gitu, tidak ternilai gitu. Dan yang lebih menarik lagi tentunya kami akan lebih memprioritaskan para pelaku yang sudah mendapatkan perhatian untuk sinergi di kegiatan-kegiatan atau program yang ada di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi itu kurang lebih benefitnya ya. Nah itu dia benefitnya, jadi boleh semangat semuanya untuk mendaftar. Nah Pak, dengan ragam budaya yang dimiliki Indonesia di setiap daerahnya, bagaimana caranya Anugerah Kebudayaan Indonesia menangani calon pendaftar dan juga masyarakat yang telah menerima anugerah ini sebelumnya? Ya kalau untuk calon tentunya namanya kebudayaan itu kan sangat luas ya range-nya gitu. Kita tahunya kan seni musik, seni suara, tari, seni rupa, tentunya banyak genre yang lain ya. Ada yang tradisi dan lain-lain. Jadi terbuka untuk semua karya atau mata budaya gitu, silahkan gitu ya. Dan mekanismenya sebetulnya setiap masyarakat, setiap pelaku budaya dapat mengajukan calonnya ke dinas-dinas yang menangani bidang kebudayaan. Karena apa? Karena memang yang bisa menginput datanya itu dinas yang menangani bidang kebudayaan. Harapannya dinas-dinas terkait juga bisa mendampingi, bisa mendorong warganya yang memiliki potensi terkait dengan bidang kebudayaan gitu. Itu untuk yang belum ya, yang baru mendaftar gitu. Jadi tahapannya itu mereka menyerahkan data ke Pemda, Pemdanya menginput secara online, kemudian dari kelengkapan data tersebut di kami ada tim verifikasi data, diverifikasi dulu. Kalau sudah lengkap diserahkan ke Dewan Juri, Dewan Jurinya independen dan ditetapkan langsung oleh Mas Menteri. Kemudian Dewan Juri akan melihat secara administratif, secara portofolio, secara informasi, karena sekarang tidak ada rahasia lagi. Bahkan apabila diperlukan, juri bisa melakukan konfirmasi di lapangan. Langsung cek ke lapangan. Ya. Ini untuk menghindari data-data yang belum lengkap gitu, biar pasti ya. Jadi itu kurang lebih. Terus bagaimana yang sudah menerima? Ya tentunya kalau yang sudah menerima tidak perlu diusulkan ulang karena sudah terdata di kami. Malah kami sekarang sedang memikirkan bagaimana yang sudah menerima tersebut bisa sinergi dengan kegiatan-kegiatan di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi untuk pelaku budayanya sendiri belum bisa mendaftarkan sendiri ya. Jadi harus didaftarkan melalui dinas-dinas terdekat. Betul. Nah Pak, apa yang membedakan nih untuk Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Tahun ini dengan tahun sebelumnya pertama adalah karena situasi Covid ya. Kita sangat terbatas betul interaksi ya, baik dengan Pemda, dengan pengusul, termasuk visitasi atau kunjungan konfirmasi ke lapangan itu sangat-sangat terbatas gitu. Kalau tahun sekarang kelihatannya pemerintah sudah mengeluarkan aturan, diperkenankan gitu untuk daerah-daerah tentu yang tidak zona merah, kita bisa mengecek langsung kondisinya dan lain-lain. Yang kedua adalah menu layanan. Tadi saya sudah sampaikan, menu layanannya kita tingkatkan untuk mempermudah gitu ya halayak mengakses baik informasi maupun pendaftaran melalui website yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga terkait dengan menu. Menunya kita tambah untuk lembaga tidak hanya pemerintah daerah, demikian juga kita coba sekarang media.
media ya, karena media itu baik online maupun offline itu kontribusinya luar biasa untuk pemajuan kebudayaan. Ya itu dia tadi bedanya dari Anugerah Kebudayaan Indonesia sebelumnya dengan tahun-tahun ini. Ada yang ditambahkan, terutama media juga ya Pak, tentunya sangat berkontribusi di kebudayaan Indonesia ini. Itu dia tadi perbincangan kita bersama Bapak Yudi Wahyudin selaku Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Tentunya supaya informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi, bisa mengunjungi website atau Instagram kami yang ada di bawah sini. Oke, untuk itu saya Rahel Solisa pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pelaku budaya yang dianggap untuk layak menerima penghargaan dari pemerintah kalau kita lihat dari sisi budaya, seni, dan sejarah ini? Bagaimana pemerintah ini melakukan seleksi hingga ditetapkan pemenang atau seseorang itu mendapatkan penghargaan? Juri akan sidang memutuskan gitu siapa yang lebih layak ya. Semua ini dibutuhkan tim penilai yang kompeten juga nih. Tadi ngomong-ngomong kan langsung dikirim ke juri nih. Nah ini juri yang seperti apa?